Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Robit Hudaya di mata kuliah Investasi dan Pasar Modal dalam subpokok bahasan reksadana syariah, suku, dan efek syariah lainnya. Oke, jadi pembahasan pertama kita membahas tentang yang namanya suku ya. Jadi suku ini merupakan efek syariah. Nah, ini dia berupa sertifikat ya yang berisi bukti kepemilikan. Kepemilikan atas apa? Atas asetnya. Suku berbeda dengan obligasi. Nah, untuk suku ini ada underlying value, ada underlying asetnya ya, aset yang mendasari dari suku. Berbeda dengan obligasi, obligasi tidak punya underlying aset. Pengertian suku ini ada di POJK nomor 18 tahun 2015 ya. Jadi kalau kita lihat ini skema di sebelah kanan, ini skema dari suku ya. Jadi si investornya ini dalam hal ini dia melakukan pembelian atas suku ke emiten ya. Kemudian dari emiten ini ditanamkan ke underlying value-nya. Jadi aset. Jadi perlu underlying aset untuk bisa menjadi efek syariah ya, berbeda dengan obligasi yang tidak perlu underlying aset. Jadi underlying aset bisa berupa aset berwujud, terus bisa berupa nilai manfaat atas aset berwujud, bisa berupa jasa yang sudah ada, bisa juga aset proyek tertentu serta kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian dari sini emiten itu nanti memberikan imbal hasil dan mengembalikan dana suku ke investor. Jadi konsepnya hampir sama dengan obligasi ya. Cuman tadi itu perbedaannya di underlying aset. Nah, ini perbedaan prinsip dasarnya. Suku ini berupa kepemilikan bersama ya. Jadi bukti kepemilikan bersama atas suatu aset, proyek, atau investasi tertentu. Sedangkan obligasi ini surat pernyataan utang dari utang piutang antara penerbit obligasi dengan investor yang beli ya. Untuk klaimnya, karena tadi ada underlying asetnya, berarti klaimnya ini merupakan klaim kepemilikan atas aset ya, aset atau proyek tertentu. Sedangkan kalau untuk obligasi ini merupakan klaim piutang pada penerbit obligasi. Untuk penggunaan dananya, jadi digunakan untuk investasi di kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi tidak boleh ditanamkan di yang sifatnya tidak jelas, judi, terus minuman keras, hal-hal yang haram itu dananya tidak diperuntukkan untuk itu. Sedangkan obligasi itu terserah dananya mau diperuntukkan untuk kegiatan apa saja, yang penting dia menghasilkan keuntungan. Nah, untuk imbal hasilnya di suku ini ada istilahnya bagi hasil ya, terus ada dapat fee untuk pengelolanya, terus ada margin jika sukunya dijual nanti di pasar sekunder. Sedangkan untuk obligasi ini dapatnya bunga ya, jadi tergantung dari kupon tertentu. Itu yang dibayarkan ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun cuman sekali ya. Untuk underlying aset, nah ini untuk akad syariahnya diperlukan underlying aset untuk suku, sedangkan obligasi tidak perlu ya. Oke, jadi ini beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Emiten ya jelas dia yang menerbitkan sukunya ya. Kemudian investor dia yang beli. Special purpose vehicle ini biasanya digunakan oleh pemerintah ya. Dia membuat sebuah perusahaan. Ya perusahaannya ya tidak besar ya. Jadi dia yang bertugas untuk menerbitkan suku ya. Kemudian wali amanat ini yang untuk memastikan bahwa kebutuhan atau kepentingan dari investor itu tetap terjaga. Kemudian ada yang namanya penjamin emisi efek. Nah, dia yang menjamin kalau penerbitan. Jadi penjamin emisi efek ini hampir sama dengan credit enhancer ya. Jadi
dijamin, ini emisi efeknya yang ini dijamin, sedangkan kok credit enhancer itu dia yang menjamin pembayaran dari sukunya. Kemudian seperti obligasi, di sana ada perusahaan pemeringkat suku ya. Kemudian ada tim ahli syariah untuk memastikan bahwa suku yang diterbitkan itu sudah sesuai dengan kaidah syariah Islam. Untuk mekanisme perdagangan suku itu ada beberapa jalan ya untuk bisa beli. Yang pertama via bursa. Nah, sistem yang diadopsi oleh bursa untuk perdagangan suku saat ini adalah Fixed Income Trading System atau FITS ya. Jadi FITS hanya bisa digunakan oleh perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa dan anggota KPI ya. Satuan perdagangannya, jadi kalau untuk suku ini setara dengan 5 juta per satu lotnya. Nah, berbeda dengan obligasi kan bisa 1 juta per lot ya. Terus ada dua pasar, sama seperti pasar saham ya, pasar reguler dan pasar negosiasi. Nah, biaya transaksinya seperti yang kalian lihat di gambar. Kemudian mekanisme perdagangannya selain dari pasar reguler tadi, bisa juga via OTC ya, over the counter ya. Jadi ini transaksinya terjadi di luar bursa ya. Jadi transaksi efek antara perusahaan efek atau antar perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek. Jadi pada prakteknya saat ini terdapat penyelenggara OTC yang terorganisir melalui sistem electronic trading platform. Jadi ini di luar bursa, tidak masuk ke FITS tadi ya, tidak masuk ke sistem itu. Dia punya sistem sendiri yang ETP ya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga dan likuiditas perdagangan suku di pasar sekunder. Jadi melalui sistem ini dilakukan proses kuotasi maupun negosiasi, sedangkan proses penyelesaian transaksinya ya tetap melibatkan KSEI dan Bank Indonesia ya. Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System BISSSS. Kemudian ada juga, tidak semua suku ternyata bisa diperdagangkan ya. Ada berdasarkan ini syariah standar nomor 17, suku yang tidak bisa diperdagangkan itu suku dengan akad salam, akad istisna, dan akad murabahah ya. Oke, jadi yang untuk akad salam, suku salam merupakan suku yang diterbitkan untuk membiayai transaksi dengan akad salam, di mana skema transaksi yang digunakan adalah jual beli dengan pembayaran pokok di awal dan penyerahan barang pada saat jatuh tempo. Nah, suku yang ini sangat sesuai untuk perusahaan-perusahaan yang komoditas pertanian atau pertambangan ya. Namun karena tadi aset yang digunakan sebagai underlying asetnya belum berbentuk, kan kalau di seperti pembahasan sebelumnya, jadi kita harus memastikan kita punya barangnya ya, baru bisa dijadikan underlying aset. Nah, ini di sini barangnya mungkin belum selesai panen, lagi dalam proses penambangan sehingga belum memiliki bentuk fisik. Nah, yang hal-hal yang seperti ini yang tidak boleh diperdagangkan di pasar sekunder karena nanti jatuhnya bisa spekulasi, judi. Sedangkan suku istisna dia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan suku salam, namun digunakan untuk proyek yang membutuhkan proses produksi, contoh pembangunan gedung atau jembatan ya. Karakteristik keduanya mirip karena sama-sama menggunakan underlying aset, cuman karena dalam proses ini jadi belum berwujud ya. Nah, atas dasar ini karena tadi tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak jelas ya, ini sehingga tidak boleh diperdagangkan karena bentuk fisiknya, jadi harus nunggu proses produksinya selesai baru bisa diperdagangkan. Sedangkan suku murabahah diterbitkan untuk membiayai transaksi jual beli suatu barang.
Setelah emiten melakukan penerbitan, uang yang didapatkan akan digunakan untuk membeli barang seperti kapal, kendaraan, komoditas, maupun produk-produk lainnya. Investor sebagai pemegang suku memiliki porsi kepemilikan atas barang-barang yang dibeli. Nah, barang tersebut selanjutnya akan dijual lagi ke pihak ketiga sehingga investor mendapatkan margin atas penjualan, margin atau keuntungan ya. Dalam tahap ini, suku murabahah menjadi tidak boleh diperdagangkan karena fisik yang digunakan sebagai underlying aset berpindah kepemilikan. Sehingga investor hanya memiliki bagian kepemilikan dari piutang barang ya. Untuk suku berarti di sini underlying asetnya tidak boleh berpindah tangan ya. Jadi harus tetap berada di pemegang ininya ya, di penerbitnya. Yang berpindah tangan itu hanya manfaatnya saja. Nah, dalam hal ini murabahah sukunya jadi karena tadi beli fisik, fisiknya ikut pindah. Nah, itu perpindahan fisik itu yang tidak diperbolehkan dalam hukum suku ini ya. Jadi underlying aset harus tetap berada, hanya manfaat yang boleh berpindah. Itu kenapa 3 jenis suku ini tidak boleh diperdagangkan. Jadi boleh dimiliki boleh, tapi tidak boleh dijual belikan. Ya. Untuk resiko suku sama seperti resiko obligasi ya. Ada dari sisi investor maupun dari sisi emiten ya. Kayak resiko likuiditas, terus resiko pasar, imbal hasil yang nggak sesuai, terus underlying asetnya mungkin tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Terus yang terakhir dan paling parah itu merupakan resiko gagal bayar ya, default risk, kegagalan terima pembayaran. Sedangkan bagi emiten sama, resiko likuiditas, operasionalnya tidak sesuai yang diharapkan, makroekonomi negara yang berubah, serta perubahan kebijakan dari pemerintah yang nanti secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi suku tersebut. Nah, pembahasan berikutnya kita bahas tentang reksadana syariah. Jadi apa yang dimaksud dengan reksadana syariah? Ini merupakan sebuah wadah investasi yang merupakan kumpulan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu akad, cara perolehan, dan portofolionya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sesuai dengan aturan nomor 15 POJK tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, ini perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Nah, kalau pengelolaan jelas ya, untuk yang syariah harus dikelola sesuai syariah, dananya tidak boleh ditanamkan pada instrumen-instrumen yang tidak halal. Sedangkan kalau yang reksadana konvensional terserah, mau ditaruh di mana saja, yang penting menghasilkan keuntungan. Nah, isi portofolionya itu kan saham syariah, suku, efek syariah. Jadi apa-apa yang berbau syariah itu masuk mengisi reksadana syariah. Sedangkan yang untuk reksadana konvensional boleh menggunakan efek syariah, boleh, efek non syariah boleh, terserah. Yang penting dia menghasilkan keuntungan. Sedangkan untuk mekanisme pembersihan kekayaan reksadana, ada mekanisme pembersihan hartanya, nanti kita bahas di slide belakang ya. Sedangkan untuk reksadana konvensional tidak ada mekanisme pembersihan kekayaan. Kemudian untuk pengelolaannya sama-sama dikelola oleh manajer investasi, hanya manajer investasi yang reksadana syariah harus memiliki sertifikasi manajer investasi syariah ya, atau manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Nah, sedangkan untuk reksadana konvensional itu boleh dikelola hanya dengan manajer investasi tanpa embel-embel syariah. Sedangkan untuk dewan pengawas syariahnya, untuk reksadana syariah itu diwajibkan harus ada ya. Sedangkan untuk reksadana konvensional tidak dibutuhkan. Nah, ini akad reksadananya.
Jadi berdasarkan Fatwa nomor 20 dari DSN MUI tahun 2001, akad reksadana syariah itu terjadi antara investor dengan manajer investasi dengan merupakan akad wakalah ya. Sedangkan akad antara manajer investasi dengan pengguna investasi itu akad mudharabah. Jadi pada saat fatwa tersebut di atas, akad antara manajer investasi dengan perusahaan merupakan akad mudharabah, namun ke depan mungkin menggunakan akad lain. Jadi kalau di sini kita ini ya, akad wakalah ya, menguasakan, memberi kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana investasi yang bisa nanti dari manajer investasi ini akan ditanamkan ke saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara maupun instrumen pasar uang syariah ya. Nanti dari sini si investornya dapat unit penyertaannya. Nah, investor membayar fee ke manajer investasinya. Berdasarkan bentuk hukum, untuk reksadana terbagi jadi dua. Reksadana syariah perseroan ini sudah tidak ada lagi ya. Terakhir yang menggunakan reksadana syariah perseroan ini PT BDNI Reksadana di tahun 95 ya. Jadi dalam hal ini si emiten atau perusahaannya itu kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham. Jadi dia jual saham, selanjutnya dana dari penjualan saham diinvestasikan ke berbagai efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Nah, yang lagi tren saat ini reksadana yang berbentuk KIK, kontrak investasi kolektif. Jadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat, di mana manajer investasi itu diberikan wewenang untuk mengelola portofolio investasi secara kolektif tadi. Jadi dana masyarakat itu dikelola secara kolektif dan bank kustodian itu diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan secara kolektif. Jadi nyimpennya nanti di bank kustodian, yang mengelola itu manajer investasi syariah. Kalau berdasarkan isi portofolio sama ya, seperti portofolio saham, ada yang ditanamkan di pasar uang, ada yang ditanamkan di pendapatan tetap, saham, terus reksadana campuran. Nah, cuma nanti di sini ada embel-embel syariahnya. Jadi konsepnya itu sama seperti reksadana biasa, ditempatkan di berbagai instrumen investasi sesuai dengan namanya ini. Nah, berarti kalau reksadana saham syariah berarti ditanamkan di saham-saham syariah, 80% di saham syariah, 20%-nya di instrumen lain. Kalau pasar uang ya berarti 80% ada ditanamkan di pasar uang syariah, kemudian 20%-nya mungkin ada di campuran antara saham maupun sukuk ya. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kalau yang berdasarkan isi portofolio, hanya saja kalau yang syariah ini portofolionya sesuai syariah semua. Kalau yang reksadana biasa itu tidak perlu, bisa sesuai syariah bisa, kalaupun mau di luar syariah bisa. Oke, untuk produk investasi lainnya, jadi ada yang namanya kontrak investasi kolektif efek beragun aset ya, KIK EBA. Jadi ini embel-embelnya ada syariahnya ya. Jadi kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Jadi dia yang buat KIK-nya, nanti dia menerbitkan KIK mengikat pemegang efek beragun aset syariah, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi secara kolektif dan bank kustodiannya yang melaksanakan penitipan kolektif. Jadi di sini mereka kerjasama ya, yang mereka menerbitkan KIK EBA syariah. Terus ini nanti portofolionya berupa ini. Ini yang masuk sini, ini yang di investor ngebeli nih. Jadi nanti keuntungan pengelolaan dari ini dibagi dengan investor. Jadi dari sini ini bagi ke sini ya. Untuk imbal hasilnya ini kayaknya jual putus ya dari bank yang menerbitkan ini dijual putus.
Nah, ini asetnya, berarti ini aset ini harus syariah ya. Sedangkan untuk yang berikutnya, efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi. Efek beragun aset syariah diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang. Jadi kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS SP ya, ini tadi ya. Efek beragun aset syariah surat partisipasi. Jadi ini ya, jadi isi investor mempercayakan pengawasan pembelian efek yang ini kepada wali amanat ya, sedangkan ini si penerbit dari efek beragun aset syariah surat partisipasi ini membeli ya, sifatnya jual putus dari bank syariah. Jadi yang dibeli di sini ini kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah ya. Jadi dia beli sini jadi jual putus yang ngelola ini. Kemudian untuk portofolio KPR syariahnya ini disimpan di bank kustodian ya. Disimpan di bank kustodian. Sedangkan ini nanti melakukan penerbit dari EBAS SP ini melakukan perjanjian penerbitan dengan wali amanat ya. Jadi nanti wali amanat ini yang menengahi antara investor dengan penerbit EBAS SP-nya. Nah, dari sini begitu sudah ini beli, ini menerbitkan EBAS SP ya. Jadi sertifikatnya itu pindah, bukan sertifikat rumah ya, sertifikat investasinya ini diserahkan ke investor. Berarti ini dapat keuntungan dari sini, keuntungannya ada dibagi dengan yang ini ya. Dia mengeluarkan keuntungan lewat sini. Terus yang berikutnya kontrak investasi kolektif dana investasi real estate KIK Dire Syariah ya. Jadi KIK Dire dana investasi real estate wadah dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate ya. Jadi uangnya nanti diinvest di bangunan mall, hotel atau rumah sakit. Aset yang berkaitan dengan estate yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Oke. Jadi untuk KIK Dire Syariah ini aset real estate-nya paling sedikit 80% ya dari nilai aktiva bersihnya NAB-nya. Kemudian aset lainnya itu paling banyak 20% yang berupa aset yang berkait dengan real estate ya. Kemudian bisa boleh ditanamkan di instrumen pasar uang atau portofolio efek yang berupa efek yang diterbitkan di dalam negeri. Ini harus tetap syariahnya. Atau merupakan instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan dari OJK sebagai efek. Untuk KIK Dire Syariah ini wajib mendistribusikan keuntungan kepada pemegang unit penyertaan setiap tahun dalam jumlah paling sedikit 90% dari laba bersih setelah pajak tanpa memperhitungkan keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi unrealized holding gain-nya itu dikeluarkan dulu, kemudian 90% dikali dengan laba bersih itu yang harus didistribusi, yang minimal harus didistribusikan kepada para pemegang KIK Dire. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi si pemegang unitnya ini melakukan investasi dalam Dire. Nah, Dire ini dikelola oleh bank kustodian dan manajer investasi ya. Jadi ini yang akan menyimpan dananya, ini yang mengelola
dananya ya. Dari sini kemudian dia akan dana yang terkumpul di sini dari pemegang unit akan diinvestasikan ke dalam aset ya. Aset tadi real estate, rumah sakit, macam-macam asal tidak bertentangan dengan syariah. Nah, aset ini akan dikelola oleh yang namanya manajer propertinya. Jadi, manajer properti memberikan imbal hasil ke sini. Ini nanti yang akan dibagi distribusi sebagai dividen. Ini juga dapat fee-nya ya, ujrahnya. Ini juga dapat fee-nya dari pengelolaan yang ini. Terus yang berikutnya, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur. Ya, kalau tadi real estate ditanamkan di bangunan-bangunan, sedangkan yang untuk investasi infrastruktur, jadi dia tetap sama, menghimpun dana dari masyarakat, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset infrastruktur. Nah, infrastruktur ini berupa fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di sini dibentuk sama kayak SPV tadi ya, Special Purpose Company. Jadi tujuannya dia yang akan menerbitkan KIK Dinfra-nya nanti. Jadi untuk yang Dinfra, aset infrastruktur minimal 51% harus dari nilai aktiva bersihnya. Kemudian yang 49% itu boleh diinvestasikan ke pasar uang, efek yang diterbitkan di dalam negeri atau di dalam negeri, kemudian instrumen keuangan lain yang sesuai dengan OJK ya. Tentunya ini harus yang syariah ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi manajer investasi dia menerbitkan ini ya apa? Dan bank kustodian ya. Kerjasama dua ini dia menerbitkan KIK-nya, kontrak investasi kolektif, kemudian instruksi settlement penyelesaian. Ini nanti pernyataan pendaftaran harus sesuai dengan OJK dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Kemudian dikeluarkan surat pernyataan efektif. Jadi ini langkahnya ke sini dulu, kemudian ke sini. Dia pernyataan pendaftaran harus sesuai dengan DPS, nanti baru keluar surat pernyataan efektif. Kemudian dari investornya, dia melakukan pembayaran atas redeemnya ya. Tadi ini karena kerjasama, dia ini berarti mengeluarkan penjualan up. Unit penyertaannya ya. Unit penyertaannya ini diserahkan ke sini. Kemudian dana yang tadi terkumpul dari investor yang di sini ini dikonfirmasi dibelikan itu KIK Dinfra-nya melalui perantara pedagang efek. Ini kemudian dia diinvestasikan di sini di pasar modal, pasar uang ya. Kan tadi boleh di sana, terus diinvestasikan juga di infrastruktur 51% tadi. Dari sini ini yang mengeluarkan instruksi jual atau beli. Kemudian untuk redeemnya berarti nanti kalau sudah selesai ada keuntungan, dia redemption up-nya ya, pembayaran redemption up-nya ke investor. Ini waktu dia redemption up-nya ke manajer investasi. Untuk proses kontrak investasi kolektifnya, jadi yang pertama, jadi investasi kolektif ini manajer investasi dan bank kustodian itu buat kerjasama terlebih dahulu ya untuk membuat sebuah KIK. Jadi kontrak tersebut akan mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak ya.
Nah, ini kalau gambarnya sebentar. Nah, ini ya. Ini gambarnya, ini proses. Ini gambarnya, terus manajer investasi mengajukan pernyataan pendaftaran produk reksadana syariah ke otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan pernyataan efektif ya, seperti yang tadi. Dia melampirkan dokumen yang ini, kemudian reksadana berbentuk KIK ditawarkan kepada investor. Investor berinvestasi di reksadana syariah dengan cara melakukan pemindahan uang rekening ke reksadana syariah yang terdaftar di bank kustodian. Selanjutnya, investor tersebut akan mendapatkan unit penyertaan sebagai satuan kepemilikan reksadana syariah. Berarti uangnya tadi seperti tadi ya, ini dibayarkan ke sini, ini nanti dapat penjualan unit penyertaan syariahnya. Kemudian dana investor dikelola manajer investasi ke efek syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas pengelolaan reksadana syariah yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, ini. Ternyata DPS bukan cuman ngawasi proses ini apakah sudah sesuai dengan syariah apa enggak, tapi dia juga ngawasi manajer investasi ketika dia mengalokasikan dananya ke ini ya, untuk diinvestasikan ke infrastruktur. Sedangkan untuk yang pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah, manajer investasi dia yang akan mengelola, manajer investasi syariah ya. Terus bank kustodian dia yang akan nyimpen efeknya, agen penjual efek reksadana dia yang akan memasarkan reksadananya. Kemudian dewan pengawas syariah yang akan memastikan reksadana sudah sesuai dengan konsep-konsep syariahnya. Nah, terakhir, jadi untuk reksadana ini ada konsep pembersihan kekayaan pada reksadana syariah ya. Jadi kalau reksadana konvensional tidak ada konsep ini. Jadi di Fatwa nomor 123 DSN MUI tahun 2018 ini ada dana TBDSP. TBD itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan ya. Jadi pengelolaan reksadana itu ternyata masih ada dana-dana yang tidak sesuai dengan syariah ya. Contohnya transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga ya. Nah, bisa aja terjadi ketika dananya misalnya ditanamkan di bank-bank konvensional ya. Jadi masih nggak semua dana ditempatkan di bank syariah, ada aja yang ditempatkan di bank konvensional. Nah, ini kan nanti dia dapat pendapatan bunga ya, berarti pendapatan bunganya itu yang harus dikeluarkan. Terus transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya, rukun atau syaratnya. Ini kayak kelebihan misalnya pendapatan haramnya yang di luar, pendapatan non halalnya 15%, padahal yang ditolerir kemarin kan cuma 10%. Nah, 5%-nya itu yang masuk ke dalam sini. Yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya. Nah, masuk sana dia yang 5%-nya itu. Dana sanksi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak boleh dana sanksi harus dikeluarkan juga. Terus dana yang tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut. Nah, ini harus dikeluarkan dari pendapatan ya. Ini mekanisme pembersihannya terhadap dana-dana yang ini. Untuk mekanisme pembersihannya dia dilakukan secara ini. Jadi setelah di cleansing, dana yang tadi yang dianggap tidak sesuai prinsip syariah itu digunakan untuk hal-hal berikut: penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga, dialokasikan ke masjid atau musola, pembangunan fasilitas yang berdampak sosial,
sosialisasi, edukasi, dan literasi ekonomi, beasiswa, terus kegiatan yang produktif bagi duafa, fakir miskin, terus kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, sekian presentasi berkait produk suku, reksadana syariah maupun instrumen efek syariah lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.